Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Balik Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Kak Bintang nih, seorang psikolog klinis. Dan hari ini kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, bagaimana berani untuk berkata tidak. Nah, Kak Bintang, tadi terakhir kita sudah bahas ya ciri-cirinya orang yang kurang asertif itu gimana. Kemudian tadi juga sudah sempat dijelaskan kalau orang yang seperti ini, yang berani berkata tidak, menyertakan alasan, itu dia sudah mulai bisa untuk menerapkan komunikasi secara asertif gitu Kak ya. Nah, tentunya di kehidupan kita sehari-hari ini kita juga selain berkomunikasi, perilaku juga penting ya Kak ya, untuk asertif itu tadi ya Kak ya. Sebenarnya manfaatnya itu untuk kita itu apa sih Kak? Ketika kita bisa benar-benar menerapkan komunikasi dan perilaku asertif ini kompleks gitu di kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya sih ya, kalau misalkan dari teori itu gampang, cuma ketika kita menerapkannya itu ya, ketika menerapkannya itu sulit dan susah. Itu tidak kita pungkiri bahwa perlu waktu yang banyak, perlu waktu yang lama untuk mempelajari hal tersebut. Nah, namun banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita itu bisa menerapkan perilaku atau komunikasi asertif. Nah, yang pertama, orang yang mampu untuk mengkomunikasikan secara asertif itu atau berkomunikasi dengan orang lain secara asertif, itu yang pertama dia bisa mengenal perasaan dalam dirinya sendiri. Bisa kayak jujur dalam diri sendiri. Dan itu yang susah selama ini. Susah. Contohnya nih, misalkan Bintang itu udah lembur dari Senin sampai Sabtu nih. Ada seorang namanya Bintang, lembur dari Senin sampai Sabtu gitu misalkan. Nah, tapi atasannya itu melihat bahwa Bintang nih kerja keras ya, kasih aja dia tambahan lagi kerjaan kayak gitu. Nah, karena Bintang itu, sosok si Bintang ini, dia orangnya tidak enakan, ya udah dia bilang, oh ya, iya Pak, iya Bu, saya kerjakan. Nah, atasan ini bisa saja dia memang tidak tahu bahwa si Bintang ini udah capek, udah mumet gitu loh. Karena Bintangnya itu terus bilang iya. Jadinya kan Bintang itu tidak jujur dengan dirinya dia sendiri. Tidak jujur bahwa aku nih loh lagi nggak enak badan, atau nggak lagi psikisku perlu istirahat, atau fisikku udah lelah. Itu manfaat. Jadi manfaat ketika kita mampu untuk berkomunikasi secara asertif, ya udah kita itu bisa jujur terhadap diri sendiri yang pertama. Nah, jadi kita juga bisa jujur untuk membangun hubungan dengan orang lain. Coba kalau tadi Bintang bilang sama atasannya bahwa, Pak, Bu, saya sudah lembur dari Senin sampai Sabtu misalkan. Dia udah bilang kayak gitu. Nah, atasan yang memiliki sikap objektif atau pandangannya objektif bisa jadi memikirkan, oh iya, bener. Bintang itu udah lembur dari Senin sampai Sabtu. Saya kasihlah dia istirahat waktu. Nah, kayak gitu. Jadinya juga lebih semangat kerja selanjutnya. Seperti itu. Jadi diberikanlah waktu untuk istirahat oleh bosnya. Kalau Bintang tadi bilang bahwa saya sudah lembur nih dari Senin sampai Sabtu. Kalau misalkan tadi Bintang tidak bilang, bisa jadi tuh atasannya terus ngasih dia kerjaan seperti itu. Itu manfaat yang pertama. Terus yang kedua, jadi melalui asertivitas yang kita miliki atau yang kita terapkan tersebut, kita lebih bisa belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Kita menghargai nih, kayak yang tadi kasusnya si Bintang itu, si Bintang perlu istirahat. Nah, ketika Bintang sudah bisa menerapkan asertivitas, jadi kan Bintang bisa lebih menghargai dirinya dia. Aku perlu istirahat nih, kayak gitu, yang kayak tadi, yang kayak yang pertama. Kalau misalkan si Bintang ini kurang bisa untuk menerapkan asertivitas, bisa dikatakan Bintang belum menghargai dirinya sendiri. Bisa dikatakan bahwa Bintang ini kayak memforsir diri sendiri tanpa melihat seberapa batasan si Bintang ini bisa untuk bekerja. Kayak gitu. Sakit lagi sendiri kan? Gitu. Kalau sakit pasti ngaruh ke pekerjaan juga. Berpengaruh ke pekerjaan, berpengaruh kepada relasi kita dengan orang lain. Bisa jadi kita bad mood tanpa alasan. Nah, itu yang bahaya ya Kak ya? Karena capek. Karena capek kan, karena kayak menyalahkan nih, atasanku ini loh ngasih terus kerjaan ngedumel kayak gitu. Nah, bisa jadi kan karena si Bintang tidak bilang sama atasannya bahwa saya nggak bisa nih, kayak gitu. Bukan sepenuhnya salah orang lain. Jadi kita sebaiknya bisa bercermin dalam diri sendiri. Kenapa orang tersebut misalkan tidak terus ngasih kita kerjaan? Ya karena kitanya sendiri yang kurang mampu mengungkapkan ke lawan bicara bahwa saya perlu istirahat. Itu untuk case-nya Bintang yang tadi. Nah, terus yang ketiga nih manfaatnya adalah
Ketika kita mampu untuk menerapkan komunikasi secara asertif itu, kita bisa mengenal perasaan positif dan perasaan negatif yang kita rasakan. Nah, aku lagi tidak enak badan nih. Aku bilang nih, ketika teman ngajak, Bintang jalan yuk, gitu, misalkan. Tapi di satu sisi aku pengen jalan. Misalnya di satu sisi si Bintang nih pengen jalan. Tapi di sisi lain, tubuhnya Bintang udah capek banget. Karena dikasih nih istirahat misalkan sama atasannya. Udah Bin, kamu 1 minggu libur gitu.